Baik Bapak Ibu, kegiatan sudah kita rekod ya, kita akan mulai ya. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Korwas ya, Bapak Dr. Haji Saipullah MPD, Bapak Ibu Guru, teman-teman anggota MGMP SMP di Kabupaten Bogor, dan sekaligus peserta pelatihan pengimbasan belajar ID Kemdikbud dan sekaligus terintegrasi dengan pembuatan media video pembelajaran yang berbahagia dimanapun berada. Pertama-tama, marilah Bapak Ibu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat, karunia, hidayah, dan semuanya kepada kita, sehingga pada siang hari ini, di hari Rabu tanggal 3 Maret 2021, kita bisa bertemu, diskusi, belajar bersama, meningkatkan kompetensi dan keterampilan di MGMP SMP di Kabupaten Bogor. Bapak Ibu perlu kita syukuri karena di tengah-tengah situasi dan kondisi pandemi ini tidak sedikit teman-teman kita yang terkena musibah ya. Musibah COVID-19 di mana-mana ya. Bapak Ibu bisa sehat dan alhamdulillah Bapak Ibu ya, kita syukuri itu semua. Bapak Korwas yang saya hormati dan teman-teman semuanya, sebelum kegiatan kita mulai paparan dari Bapak, izinkan kami selaku pengurus Forum MGMP di Kabupaten Bogor melaporkan kegiatan ini kepada Bapak. Kegiatan ini sudah berlangsung dari hari Senin, Pak, Senin tanggal 1, 2, 3, dan sampai besok 4, namanya pelatihan video pembelajaran dan pengimbasan akun belajar ID dari Kemdikbud ya, dipimpin atau didampingin oleh trainer dari Kemdikbud, nanti ada Pak Denny dari Jawa Barat dan Pak Budona dari Provinsi Jambi yang telah membantu kita. Bapak Ibu dan Pak Korwas yang berbahagia, tujuan kegiatan ini adalah dalam rangka meningkatkan keterampilan ya, kompetensi Bapak Ibu, terutama membuat video pembelajaran agar Bapak Ibu terampil bisa mengintegrasikan di dalam RPP atau dalam pembelajaran sehingga diperoleh situasi pembelajaran yang nyaman, senang, anak-anak tidak bosan ya. Hal ini penting karena di situasi yang pandemi ini, pembelajaran jarak jauh, anak-anak perlu dihibur ya, perlu ada stimulus dan yang asik-asik ya buat video agar anak-anak senang ya, seperti itu. Kemudian untuk akun belajar ID itu penting juga karena di situ nanti ada Google for Swedish yang terbaru ya, ada Zoom-nya ya, kemudian ada tugas-tugas dan semuanya dan interaktif dengan siswa. Dan itu memang sudah diluncurkan ya lewat Dapodik oleh Kemdikbud ya. Pak Korwas, seperti itu yang saya laporkan. Kegiatan ini berjalan 4 hari, jadi peserta nanti mendapatkan 2 sertifikat ya. Pertama sertifikat diklat video pembelajaran, yang keduanya adalah diklat dari Kemdikbud, itu adalah sertifikat akun belajar ID dari Google for Education. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk mengawali kegiatan ini, hari ini ada 2 sesi. Yang pertama adalah sesi tentang paparan guru profesional ya oleh pengawas Bapak Korwas ya, Bapak Dr. Haji Saipullah, nanti sampai jam 13.30 ya, dan ada tanya jawab nanti ya dengan Bapak Ibu. Selanjutnya akan teruskan dengan trainer kita sampai jam 3:30. Bapak Korwas, demikian yang bisa saya laporkan. Selanjutnya selama kurang lebih 45 menit ya, saya berikan waktu kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Saipullah. Mangga Pak Haji. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Ketua MGMP ya Bapak Dr. Darno beserta jajaran yang saya hormati dan Bapak Ibu guru
yang alhamdulillah pada kesempatan ini bisa bergabung tatap muka sekalipun yang melalui virtual ini. Pertemuan ini mendapatkan Bapak dan Ibu, tentunya saya atas nama Koordinator Pengawas Distrik Kabupaten Bogor mengapresiasi kegiatan ini, ya. Mudah-mudahan kegiatan ini bukan hanya 2 hari atau 3 hari, ya. Mudah-mudahan kegiatan ini terus dikembangkan, ya, karena ternyata memang ketika kita mengalami atau menghadapi musibah pandemi yang satu-satunya jalan adalah kita mencoba keluar dari permasalahan yang selalu membelit kita. Karena itu pada kesempatan ini sekali lagi saya mengapresiasi dan mudah-mudahan kegiatan ini terus berjalan dengan sebaik-baiknya. Amin. Bapak dan Ibu, waktu kurang lebih 45 menit ya, insya Allah saya akan menyampaikan kesempatan ini, ya. Dan sudah diketahui bahwa yang menjadi tombak utama dalam dunia pendidikan adalah kita, ya, sebagai guru, ya. Kalau bukan guru, siapa lagi yang akan memperbaiki prestasi mutu pendidikan di Indonesia, khususnya di Kabupaten Bogor. Ya. Bapak, mohon maaf saya tampilkan ya. Oh, boleh. PPT Bapak. Ya, saya tampilkan atau dulu. dari sini boleh. Oh, dari Bapak. Dari sana silakan. Ya. Oh iya. Oke. Dari Bapak ya, silahkan Pak. Oh, boleh, dari sini boleh, ya. Oke. Ya, ini ya, udah kelihatan Pak Darno? Ya Pak, oke Pak. Ya, oke. Siap. Baik. Nah, jadi kita akan berbicara berkaitan dengan peningkatan kompetensi guru menuju era revolusi industri 4.0. Bapak dan Ibu, ada beberapa permasalahan ketika begitu cepatnya perkembangan industri di hadapan kita sehingga menuntut guru, ya, terus mengembangkan keahliannya, mengembangkan profesionalismenya. Ada berapa tantangan ini dalam dunia pendidikan kita ini berkaitan dengan kita. Kalau saja kita adalah tombak yang paling depan, ya, untuk memperbaiki mutu pendidikan, untuk memperbaiki bangsa ini, memperbaiki generasi ini. Ternyata ada beberapa hal dalam analisis kita semua. Di antaranya ini berkaitan dengan kesiapan kita ketika perkembangan teknologi terus maju ini. Yang pertama, ini hanya sebagian kecil ini guru di Indonesia ini yang bisa akses terhadap teknologi informasi. Karena ini adalah kegiatan yang sangat luar biasa dan ini bisa dikembangkan Pak sampai ke tingkat KKG kalau boleh, ya, sampai tingkat KKG, MGMP, KKG sampai ke tingkat bawah sekali, sampai tingkat sekolah. Ya, mudah-mudahan ini melalui Pak Dr. Darno ini bisa dikembangkan. Kemudian yang kedua, ini berkaitan dengan media literasi di kalangan guru. Ini juga masih rendah. Suatu ketika saya pernah datang ke sekolah-sekolah yang berskala SPK, ya, berskala internasional, karena beberapa kali saya memeriksa mereka, gitu ya, mengakreditasi sekolah-sekolah yang sudah berkembang yang menggunakan kurikulum berskala internasional menggunakan IB atau Cambridge. Itu ternyata literasi mereka lebih banyak. Nah, makanya mudah-mudahan kita yang menggunakan kurikulum nasional ini juga bisa mengikuti dalam meningkatkan literasi. Bahkan suatu saat saya pernah bercerita dengan teman-teman guru yang mereka menuju kelas internasional. Saya bercerita, Bu, hari ini ada pendaftaran pegawai negeri, gitu kan. Jawabannya apa? Buat apa, Pak? Gitu kan? Jawabannya, buat apa saya kok jadi pegawai negeri?
Gitu. Itu jawaban yang menantang saya untuk bertanya lagi. Kok gaji saya katanya besar sama dengan mereka? Terus apalagi keuntungannya? Keuntungan saya tidak harus pendidikan tinggi karena kami dilatih terus. Seperti sekarang ini, kami dilatih terus ya oleh para dokter, para profesor. Sehingga perkembangan keilmuan kami alhamdulillah cukup berkembang. Kemudian yang ketiga, kami itu diwajibkan membaca buku. Jadi dalam 1 bulan kami wajib membaca buku, minimal buku baru 1 ya, buku-buku yang baru berkaitan dengan inovasi. Ya. Sampai saya tanya, apa untungnya membaca buku? Ternyata ya luar biasa jawabannya. Bukan hanya memiliki kemampuan, tapi juga ada reward dari tingkat yayasan yang diberikan. Ini menunjukkan bahwa mereka sudah menuju kepada dunia global ini dengan kesiapan literasi yang sangat cukup. Jadi kita harus jawab Umi untuk media literasi di kalangan guru ini supaya kita bisa meningkatkan. Kemudian kesiapan yang lain, ini kemampuan guru dalam mendesain pembelajaran sangat rendah. Apalagi tadi tantangan dari MGMP, kita akan memperbaiki pembelajaran melalui ya apa namanya IT ya, yang bisa menggunakan pembelajaran jarak jauh seperti apa. Karena sampai hari ini desain pembelajaran ketika kita dilihat di lapangan, ternyata masih ada guru-guru kita yang memberikan tugas, anak-anak kerjakan halaman ini dan nanti disetorkan tanggal berapa. Itu bukan pembelajaran yang inovatif, tapi mereka hanya memberikan beban-beban tugas saja. Nah, ini juga perlu diperhatikan oleh kita. Kemudian sebagian besar guru ini belum mampu mengoperasikan dan memanfaatkan IT secara utuh. Ini juga adalah tantangan buat kita ya. Makanya melalui MGMP ini ya melalui MGMP ini mudah-mudahan ya target kita 100% guru mampu mengoperasikan. Ini ada beberapa yang harus diperhatikan. Ini hasil dari penelitian ini. Ternyata good teacher can have large impact on student outcome. Ini mutu lulusan ketika dilakukan oleh guru yang baik, guru yang berprestasi, guru yang profesional, itu ternyata jauh ya outcome-nya, hasilnya dibandingkan dengan guru-guru yang memiliki kompetensi yang sangat rendah. Ini hasil penelitian ini setelah 3 tahun dilatih ya oleh guru-guru yang baik, ya, guru-guru yang berkualitas nih, with high quality teacher, itu 90% ya peserta didik meningkat berkembang dengan cepat. Tapi ketika diajar oleh guru-guru yang biasa-biasa saja, artinya guru yang tidak kompeten, baik dalam kompetensinya sendiri atau berkaitan dengan pemanfaatan IT, ternyata selama 3 tahun hanya mampu memberikan kontribusi kepada keberhasilan anak ini 37% saja. Karena itu bagi kita guru-guru ya di kita khususnya di Kabupaten Bogor ini tidak ada alasan kita tidak melakukan perubahan. Kita harus mulai berhijrah dari tradisional kepada profesional yang inovatif. Ini menunjukkan hasil penelitian yang sangat luar biasa sebagai bahan renungan buat kita semua. Ini ternyata kalau dirata-ratakan, guru hanya mampu memberikan pengaruh kepada anak didik kita ini 53% saja ini perbedaannya. Ini perbedaannya yang sangat jauh sekali. Karena itu mau tidak mau kita harus menjadi high quality teacher. Harus menjadi guru-guru yang memiliki kompetensi. Kemudian ini juga harus menjadi bahan pertimbangan, bahan kajian buat kita semua. Dari sekian banyak ini peran guru dalam keberhasilan siswa ini. Ya, ada guru,
Ada siswa, ada teman, ada orang tua, ada sekolah. Ternyata guru memiliki kontribusi 30% ya di dalam keberhasilan peserta didik. Ya, selain daripada siswa ya. Ya, siswa itu memang memiliki, jadi melalui motivasi intrinsiknya. Belum lagi ini motivasi intrinsik anak-anak kita, apalagi dengan penerimaan peserta didik kita ini kan sudah berbeda perubahannya SOP-nya itu. Kalau dulu untuk tingkat SMP, SMA atau SMK melalui seleksi kan. Tapi sekarang kan tidak melalui itu. Ada zona, kan ya? Ada zona, ada prestasi, ada bakat. Jadi mungkin siswa-siswi SMP ini juga memiliki siswa-siswi yang persis seperti awal masuk di sekolah dasar. Yang memiliki kompetensi yang mungkin terjadi perbedaan. Ya. Nah karena itu guru memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan andil atas keberhasilan peserta didik kita. Kemudian ini guru profesional adalah kunci untuk melaksanakan pendidikan yang berkualitas di sekolah ini. Jadi guru profesional adalah kunci untuk melaksanakan pendidikan yang berkualitas di sekolah ini. Jadi kalau guru kita tadi dikatakan 3 tahun, selama 3 tahun kita mempengaruhi anak, kalau kita profesional 90% anak-anak kita akan berhasil. Nah ini Bapak Ibu, tantangan lembaga pendidikan menghadapi perubahan ini ternyata yang tadi sudah katakan 35% ini kemampuan akan berubah ya tahun 2015 sampai 2020. Karena itu kehati-hatian kita ini, persiapan kita harus dari sekarang. Jangan menunggu perubahan teknologi begitu cepat. Saya masih ingat ketika Bapak Ibu ada yang punya pengalaman dengan dunia pertanian atau orang tua kita yang hidup sebagai bapaknya petani atau ibunya petani, kita masih ingat bahwa untuk memanen padi di kampung itu pada tahun 80-an ya sampai 85 itu 1 tahun 1 kali saja. Jadi dalam 1 tahun hanya 1 kali memanen padi. Tapi lihat sekarang dengan perkembangan teknologi muncul para waktu itu insinyur pertanian dari IPB bisa merubah padi yang biasa memanen 1 tahun 1 kali bisa berubah 1 tahun 2, 3 bahkan sampai sekarang bisa sampai 4 kali dalam setahun. Ini menunjukkan adanya sentuhan-sentuhan teknologi yang begitu cepat dalam dunia pendidikan. Sementara bagi sumber daya manusia bukan dipercepat. Sepertinya justru sekarang terjadi perubahan pelambatan yang serius. Yang perlu pemikiran kita Bapak Ibu Guru. Contoh, kalau dulu untuk menjadi guru saja kalau di di SR, dulu namanya SR, bukan SD itu. SR 6 tahun saja sudah bisa jadi guru SD. Atau setingkat SMP, ada yang bisa jadi guru SD. Kemudian SPG, naik SPG. Itu udah bisa jadi guru. Dari SPG naik D1, D2, D3, D4, bahkan sekarang kualifikasi akademik baru kita bisa mengajar profesional itu harus S1. Itu berapa lama kita menggendong tas sebagai pelajar ini. Ya, apalagi kita harus ke S2 sampai S3 itu memerlukan waktu kurang lebih 24 tahun kita untuk mendapatkan keahlian ini. Sementara perkembangan teknologi di dalam pelayan-pelayan semacam tadi sumber daya alam begitu cepat, sumber daya manusianya dibuat lambat. Ini artinya pasti ada yang salah
ya di dalam pembelajaran kita. Apalagi sekarang perubahan dalam pendidikan karakter anak-anak kita. Dulu kalau saja misalkan lulusan 6 tahun SR bisa mengajar karena mereka sudah memiliki kepribadian, memiliki tanggung jawab, memiliki kesantunan. Ya. Kenapa sekarang ini yang begitu penambahan pembelajaran, penambahan waktu untuk belajar, ternyata pendidikan karakter bukan semakin bagus. Kita semakin bermasalah dengan pendidikan karakter ini. Karena itu kita harapkan melalui kegiatan MGMP ini akan terus menggodok bagaimana supaya seluruh guru di Indonesia khususnya di Kabupaten Bogor ini ya mampu berkembang dengan cepat seperti perkembangan pertanian yang begitu cepat atau perkembangan teknologi-teknologi lain yang terus bercepat sementara sumber daya manusia yang akan menjadi bidannya, yang akan menjadi ahlinya begitu lambat. Ini yang harus diperhatikan oleh kita. Kuncinya hanya ada satu, bagaimana cara pembelajarannya bisa menjadi pembelajaran yang efektif dan berkualitas. Bagaimana guru mampu setingkat sekolah dasar saja melakukan kegiatan-kegiatan eksplorasi. Ketika SMP sudah mulai elaborasi seperti apa bagaimana cara mengekspresikan kemampuannya. Bahkan nanti kalau sudah SLA bagaimana sudah supaya kita mengarah kepada keahlian. Dan sudah S1, S2, S3 cukup untuk melakukan penelitian melalui pembenaran-pembenaran keilmuan. Kayaknya ini yang harus diperhatikan. Kita lihat komponen kecakapan abad 21. Ya. Ada kecakapan abad 21 itu ada literasi, ada karakter, ada kompetensi. Ini literasi saja udah rendah. Ya, saya pernah mengkaji berkaitan dengan hasil penelitian di dunia ini berkaitan dengan pengaruh baca terhadap pendidikan karakter. Buku-buku kita ini sangat miskin ya dengan pendidikan karakter. Apalagi kan Bapak Ibu ini mungkin banyak ya dari MGMP IPA ya. Saya pernah berdiskusi di IPB ya waktu itu mewakili Bapak Kepala Dinas tentang pengkajian buku IPA saja. Itu kandungan gizinya ada berapa persen ya. Kandungan vitamin ada berapa persen sampai diuji seperti itu. Ternyata hasilnya sangat rendah sekali. Karena itu literasi kita ini harus dikembangkan lagi. Kita harus lebih banyak menyuguhkan ya untuk anak didik kita adalah bacaan-bacaan motivasi, bacaan-bacaan yang membangun dirinya untuk lebih cerdas dan lebih hebat. Begitu juga untuk kita sebagai gurunya. Nah, itu bidang literasi. Kemudian nanti ketika literasinya, bacaan-bacanya sudah bagus, sudah oke, maka juga akan berpengaruh terhadap karakternya. Nah, makanya yang harus kita tingkatkan adalah kompetensi kita, pengetahuan, keterampilan, dan sikap kita. Itu. Kemudian di bidang literasi ini ada macam-macam, ada bahasa dan sastra, ada numerasi, ada sains, ada ICT, ada finansial, ada budaya dan kewarganegaraan. Nah, ini juga perlu Kemudian di bidang karakter ada religius, nasionalis, integritas. Ini di karakter ini untuk KI 1 saja masih berbeda-beda. Makanya oleh MGMP KI 1 yang akan dikembangkan apa? Di KI 2 apa? Ya. KI 3, KI 4 sampai seringkali kita tidak paham. Bahkan untuk yang yang 4C ya, 4C untuk berkaitan dengan berpikir untuk apa yang harus dikembangkan di KI 4 saja. Untuk 4C ya, berpikir kritis ya, kemudian kreatif, kolaboratif, bahkan ditambah dengan PI, publikasi dan inovasi. Itu juga belum dikembangkan. Jadi belum tersentuh setiap KI dengan baik. Mulai dari KI 1, KI 2, KI 3, KI 4.
Apalagi dengan harapan Pak Menteri, RPP kita, RPP yang cukup 1 lembar saja yang sangat simpel sekali. Berarti KI 1, KI 2, KI 3, KI 4 tidak perlu dituliskan lagi dan masuk ke dalam otak kita. Masuk Bapak kepada otak Bapak Ibu kita semua. Nah, ini yang masih penjelasan yang tadi berkaitan dengan literasi dasar Kemenlu kita ini, ya. Kemudian kualitasnya tadi sudah disampaikan, ya. Guru profesional di era industri 4.0 ini sebagai tujuan dalam perundangan kita pasal 3 Undang-Undang tahun 2020 ini, manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Kemudian kompetensi gurunya profesional, pedagogi kebersihan, dan kerja sosial. Nah, kemudian kompetensi hot 4C, ya, 4C, ya, itu yang tadi critical thinking, kreatif, kolaboratif, ya, dan komunikatif. Tambah satu lagi PI, publikasi dan inovatif. Nah, itu berkaitan dengan guru profesional di era industri 4.0 yang harus dipersiapkan. Kemudian kompetensi yang harus dipersiapkan guru memasuki era revolusi ini, yang pertama Bapak dan Ibu, ini educational competence. Kompetensi pembelajaran berbasis internet sebagai basic skill. Ini harus diahlikan kita. Kita sekarang sudah mengenal Microsoft Teams. Mungkin besok kita akan mengenal Google Meet. Besok-besok lagi kita mungkin ada Zoom meeting. Saya pernah datang ke sekolah-sekolah yang SPK, persiapan untuk internasional, yang menggunakan kurikulum Cambridge dan IB. Itu rata-rata satu sekolah itu memiliki 6 aplikasi. Nah, kalau kita tanyakan yang di sekolah kita sudah punya berapa aplikasi untuk komunikasi antara guru dengan kepala sekolah, guru dengan peserta didik, guru dengan orang tua, siswa ketika sedang berdiskusi, berapa aplikasi yang kita miliki. Ini juga sebagai bahan, ya, yang mengingatkan kita agar kita segera memperbaiki diri untuk memulai memiliki kompetensi pembelajaran berbasis internet sebagai basic skill kita. Kemudian yang kedua, competence for technological commercialization. Seorang guru harus mempunyai kompetensi yang akan membawa peserta didik memiliki sikap entrepreneurship dengan teknologi atas hasil karya inovasi peserta didik. Ini sudah jelas dikembangkan pada KI 4 di keterampilan dengan keterampilan 4C plus PI. Sekali lagi saya sampaikan supaya terkesan bahwa di KI 4 adalah melatih keterampilan 4C plus PI. Critical thinking, kreatif, kolaboratif, komunikatif, plus publikasi dan inovatif. Itu yang harus dikembangkan di KI 4 untuk menuju era revolusi industri 4.0. Kemudian berikutnya kompeten in globalization. Guru tidak gagap terhadap berbagai budaya dan mampu menyelesaikan persoalan pendidikan. Bukan menghindari persoalan. Kita seringkali ini takut dengan perubahan, ya, takut dengan perkembangan, sehingga kita merasa rendah diri. Nah, mulai MGMP ini mulai kenali, ya, pahami, terampilkan diri kita. Apa sih yang terjadi sekarang ini dalam dunia pendidikan kita? Kenapa anak-anak kita kok masih susah untuk melakukan
perubahan-perubahan dalam bidang ilmu pengetahuan, keterampilan maupun karakternya. Kenapa itu terjadi? Nah, makanya di dalam dunia pendidikan sebagai guru harus sering melakukan jempol kita untuk menunjuk diri kita. Makanya ketika kita menyuruh anak-anak, rajinlah kamu belajar. Rajinlah kamu menulis sambil ditunjukkan itu, ya. Sambil ditunjukkan itu telunjuknya, kemudian yang paling besar kemana tuh? Ke dalam dirinya, ke dalam dirinya. Nah, makanya itu harus perbaiki. Kemudian yang keempat, kompeten in PUJ strategis. Kompeten in PUJ strategis, kemampuan memprediksi dengan tepat apa yang akan terjadi di masa depan dan strategisnya dengan cara joint lecture. Kita ada kerjasama, ada joint research, ya, ada joint research, ada staff mobilities dan rotasi. Ini perlu dikembangkan. Sekali-sekali MGMP kita, Pak Dr. Larno, ini MGMP sekabupaten ya. Mungkin suatu saat kita bisa berkunjung ke MGMP Jawa Barat, MGMP Jawa Tengah atau Jawa Timur, atau mungkin bisa saja MGMP di luar negeri kita. Supaya kita ini bisa melihat apa sih sebenarnya yang terjadi. Makanya guru wajib memiliki kompetensi in PUJ strategis. Memiliki strategis masa depan kita. Kalau saja perkembangan teknologi begitu cepatnya, sementara kita guru akan mempersiapkan anak-anak kita, mempersiapkan sumber daya manusia 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan. Ternyata anak-anak kita tidak mampu menghadapi teknologi ini. Apa yang akan terjadi ketika anak-anak kita belum dipersiapkan sejak dini? Kayak ini kita harus selalu melakukan join, ya. Harus sering diskusi, sering tukar informasi. Kalau belum mampu antar kacamata, ya satu sekolah dulu lah. Kita adakan kegiatan rutin setiap setiap minggu sekali mungkin. Ada namanya tukar menukar informasi pembelajaran. Kita selalu berdiskusi dengan teman, ya. Ini joint lecture, joint research, joint research staff mobility, ini harus dilakukan. Kemudian yang kelima adalah counselor competence. Kompetensi guru untuk memahami bahwa ke depan masalah peserta didik bukan hanya kesulitan memahami materi ajar, tetapi juga terkait masalah psikologis akibat perkembangan zaman ini. Ini harus hati-hati. Dosa besar kita sebagai guru tidak mampu mempersiapkan mereka. Keberhasilan mereka dan kegagalan mereka di masa depan ada pada tangan kita. Karena itu kita siapkan diri kita dengan sebaik-baiknya. Ini pola peningkatan kompetensi, alhamdulillah melalui MGMP sekarang udah bagus. Optimalkan kegiatan-kegiatan optimalisasi. Kapan kita? Kalau perlu kita juga ya ada tatap muka dengan keterbatasan kita juga bisa. Atau melalui seperti ini juga kita bisa lakukan secara rutinitas. Diskusi kita akan mengarah kepada guru-guru yang profesional. Ini ada beberapa pola bermutu yang dulu pernah kita kembangkan di Kabupaten Bogor ini. Luar biasa ini. Berkaitan dengan bermutu ini. Better Education Through Reform Management and Universal Teacher Upgrading. Ini meningkatkan kesadaran tugas dan tanggung jawab profesi guru. Itu harus diingat. Meningkatkan wawasan dan penguasaan segala bentuk perkembangan iptek terkait pendidikan dan pembelajaran. Kemudian meningkatkan daya kritis terhadap persoalan seputar profesi dengan kajian positif mengarah pada solusi. Meningkatkan kemampuan khusus terhadap penguasaan implementasi dan pengembangan kurikulum. Nanti ya, kurikulum itu juga akan terjadi perkembangan terus, ya. Saya pernah menyampaikan materi K13 ini di kementerian bersama dengan Profesor Tamrin dan saya dari IKIP Bandung, ya, Profesor Tamrin dari UNJ. Ini materi-materi berkaitan dengan pengkajian kurikulum. Kurikulum kita itu harus selalu diperbaiki.
Ini dalam rangka apa? Dalam rangka persiapan sumber daya manusia menuju perkembangan teknologi yang begitu cepat. Kalau kurikulum kita masih belum mampu menggapai apa keinginan teknologi ini sangat rumit sekali. Pasti kita akan menjadi negara yang jauh ketinggalan dari negara yang lain. Kemudian meningkatkan kemampuan khusus penguasaan dan pemahaman kondisi psikologikal peserta didik. Ini guru-guru BP juga harus diaktifkan. Ya, ada kegiatan-kegiatan guru BP yang harus benar-benar, karena peran guru BP ini juga sangat besar sekali. Ya, sebagai dia sebagai bukan hanya pengawas, preventif juga, korektif, punya peran preventif, korektif, bahkan punya peran pengembangan. Itu guru BP itu harus juga ditingkatkan oleh MGMP ini. Kemudian meningkatkan kemampuan khusus melakukan kajian pembelajaran untuk menemukan persoalan krusial. Kita kembangkan PTK, kembangkan PTS, kembangkan berkaitan dengan best practice yang harus kita terus kembangkan ini. Makanya insya Allah berkaitan dengan best practice, insya Allah pada tanggal 17 Pak Dr. Darno saya akan menyampaikan melalui Zoom meeting ya tanggal 17 itu. Nanti kalau yang mau ikuti persilahkan untuk tanggal 17 pada hari Kamis ya, insya Allah. Kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat best practice yang bagus. Kemudian berikutnya adalah meningkatkan kemampuan khusus penguasaan, keterampilan pembelajaran reguler, ya, kemudian achievement dan remedial. Nah, kemudian meningkatkan kemampuan khusus perencanaan dan pelaksanaan perbaikan pembelajaran dan meningkatkan kemampuan khusus keterampilan melakukan dan melaporkan tindakan perbaikan pembelajaran. Ini melalui PTK. Ini masih banyak juga yang kedodoran ya. Ini berikutnya berkaitan dengan STEM yang pernah kita pahami juga, ini berkaitan sains, teknologi, engineering dan matematik. Ini juga perlu dikembangkan untuk menghadapi perkembangan teknologi yang begitu cepat ini. Jadi sains ya, ini berupa literasi ilmiah ya. Jurnal-jurnal kita kembangkan. Kayak mudah-mudahan MGMP sudah punya jurnal nanti ya. Kemudian kemampuan dalam menggunakan pengetahuan ilmiah dan proses untuk memahami alam serta kemampuan untuk berpartisipasi dalam mengambil keputusan untuk mempengaruhi. Kemudian ada teknologi, ini juga harus kita kuasai berupa literasi teknologi. Ya, kita juga ada engineering, teknik ya. Ini literasi sains, kemudian matematik juga harus kita kembangkan. Nah, ini pengembangan diri kita. Pengembangan diri, publikasi dan karya inovatif ya. Ini berikutnya kunci ada di kita, guru menjadi teladan bagi peserta didik. Sedikit lagi waktu saya. Ya, teladan dalam berperilaku jujur yang mengajarkan ini, teladan dalam berdisiplin meliputi memakai seragam, ini semacam-macam ini, saya tidak akan sebutkan satu persatu. Kemudian, nah ini saya punya analogi berkaitan dengan sukses. Kalau kita ingin dan mampu mengikuti perkembangan IT, saya punya analogi sukses itu yang pertama, siapkan dari sekarang. Jangan nunggu orang lain. Jangan nunggu perintah, siapkan dari sekarang. Kemudian yang kedua, ukur kompetensi kita. Kompetensi itu pengetahuan kita. Seperti apa, kita selaku guru udah cukup belum? Kemudian keterampilan kita, sudah terampil belum dalam menggunakan IT ini? Kemudian keterampilan dan yang terakhir adalah pengetahuan, keterampilan dan perilaku kita juga harus kita perbaiki. Kemudian huruf K, kerjakan segala sesuatu dengan maksimal. Ya, kalau kita itu ini berapa? Baik. Kamu tuh udah ditulisin juga. Oke.
Pak Haji, punten saya mute dulu all karena ini ya ada yang bocor. Bapak mohon diklik lagi. Halo Pak Dokter, punten saya mute all tadi. Suaranya Pak Haji belum muncul. Termute Pak, mohon maaf. Pak Haji, mohon maaf suaranya belum muncul. Ada? Ya udah siap. Yo ya. Tadi maaf Pak, saya mute karena ada yang bocor, jadi nggak kurang tenang gitu Pak. Oh gitu. Iya. Yo. Sampai Pak Dokter sampai jam berapa kita diskusinya? Ya silahkan Pak, nanti kita paling ya sekitar 10 menit Pak ya. Ya. Oke, 5 menit lagi lah. Ya, saya 5 siap. menit ya. Oke, baik. Bapak Ibu, ini terima kasih atas atensinya, tapi saya punya analog berkaitan dengan sukses. Kalau saya tanya, Bapak Ibu ingin sukses? Jawabannya pasti ingin sukses. Nah, untuk menjadi orang sukses jangan nunggu kapan. Siapkan dari sekarang. Ya. Ukur kompetensi kita, pengetahuan, keterampilan dan sikap kita sudah layak atau belum menjadi guru profesional. Kemudian yang ketiga, kerjakan segala sesuatu dengan maksimal, jangan main-main. Tugas guru adalah tugas mulia. Tugas guru adalah amanah yang sangat berat. Kita bukan menghadapi benda mati, tapi menghadapi benda hidup yang mempersiapkan masa depan lebih baik. Ya, teknologi begitu cepat, maka sumber daya harus mampu mengikutinya. Kemudian ini yang keempat, huruf S, selamatkan diri kita dari teman-teman yang malas. Biasanya kita ini suka terkena virus, ya, virus yang negatif dari teman-teman. Wah, teman yang malas aja bisa naik pangkat kok, gitu kan? Nah, itu selamatkan diri kita. Sukses kita adalah untuk kita dan untuk orang lain. Ya, sukses kita adalah untuk kita dan untuk orang lain. Makanya sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang mampu memberikan manfaat kepada orang lain. Kemudian yang kelima, evaluasi pekerjaan kita dari waktu ke waktu. Itu perlu ada refresh, ya, refresh kita. Refleksi diri itu harus dilakukan. Kemudian yang keenam, siapkan strategi baru jika gagal kali ini. Bapak dan Ibu, apa yang saya sampaikan ini adalah sekelumit deskripsi hasil analisis bahwa kita hidup ini harus mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan di era revolusi industri 4.0, bahkan sekarang sudah mulai 5.0. Karena itu mudah-mudahan melalui kegiatan Microsoft Team ini ya bisa mempengaruhi diri kita ya untuk kita lebih maju, lebih berkembang dan lebih siap dalam menghadapi tantangan zaman. Kiranya itu saja Pak Dr. Rano yang bisa dideskripsikan dan selanjutnya dipersilakan untuk tanya jawab. Terima kasih. Terima kasih Bapak Dr. Haji Saifullah. Bapak Ibu kita berikan aplaus dulu ya pada pemateri kita, Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu yang berbahagia dan Bapak Korwas yang saya hormati, demikian tadi paparan ya yang disampaikan oleh Bapak Korwas kita ya. Intinya Bapak Ibu kita menuju guru profesional menghadapi era 4.0 Bapak Ibu ya. Tadi mulai dari tantangan, kemudian cakapan abad 21 ya dan lain-lain ya yang membangun diri kita, motivasi Bapak Ibu untuk semangat belajar dan terus belajar ya. Bapak Ibu, walaupun demikian masih ada waktu Bapak Ibu. Kita lihat dulu ada yang raise hand apa enggak nih, bentar. Bapak Ibu silahkan bertanya ya, kalau mumpung ada Bapak Korwas kita. Oh ada nih, Bu Mega ya, Mega Oktaviani sudah raise hand. Silahkan Bu Mega.
dibuka mikrofonnya, ya silakan bertanya. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan Bu. Iya, tadi ada kiat untuk giat untuk memberikan motivasi ke siswa ya, kalau salah ya Pak ya, tadi di slide keberapa tuh, mohon maaf. Nah, kira-kira kiatnya untuk lebih memotivasi lagi ya, untuk guru yang memang kurang aktif di dalam kegiatan pembelajaran itu, kira-kira kiatnya apa aja ya Pak ya, untuk lebih jelasnya aja, mohon maaf. Iya. Silahkan Pak Dokter langsung ditanggapin Bapak. Ya. Oke, terima kasih Ibu Mega ya. Yang mana Bu Mega ini? Iya. Fotonya nggak ada ya? Belum. Fotonya tidak ada Pak. Oh, tidak ya. Maaf ya nih ya. Oke, guru SMP. Sampai mana Bu Mega? Dari SMP 1 Bojonggede. Oh, dari Bojonggede. Ya, dari Bojonggede. Kemarin saya ketemu yang dari Atakwa apa tuh ya? Nah, sekolahnya. Ya, baik. Assalamualaikum. Terima kasih ya Ibu Mega untuk memberikan pengaruh kepada guru ini memang tidak seperti kita memakan cabai ya, begitu dimakan langsung berubah. Tapi tentu saja banyak pendekatan ya, banyak pendekatan bagaimana untuk mengajak teman-teman guru untuk bersama-sama ya, untuk mengembangkan kompetensinya. Ya. Makanya di ketika kegiatan MGMP, Bapak Ibu, ya, yang pertama tentu saja tujuan harus diutamakan. Apa sih tujuan pertemuannya? Materinya apa? Kan? Produknya apa? Gitu kan? Harus jelas produknya. Karena kalau orang-orang yang setingkat kita ini malas untuk datang ke KKG, ke MGMP, ketika materinya memang tidak menarik. Makanya untuk materi-materi MGMP, materi-materi gugus kita ya atau KKG kita ya. Nah, kita harus jelas. Kalau justru yang lebih bagus adalah materi-materi yang berangkatnya dari mereka, dari teman-teman kita sendiri. Makanya di MGEP jangan banyak menggurui. Ya, lebih bagus adalah sharing, diskusi. Ya, kalau perlu sampaikan pengalaman. Makanya saya mengajak ya melalui Darno ini ajak mereka untuk memulai menulis best practice. Selama dia jadi guru apa sih yang terbaik, gitu kan? Tulis itu. Kalau kepala sekolah jadi kepala sekolah apa yang terbaik, tulis. Ternyata ini untuk ya baik tingkat kabupaten nasional yang paling sulit ini ya menulis apa yang sudah. Makanya nanti kalau kita datang ke sekolah-sekolah, di sekolah ada best practice-nya Ibu Mega, ada best practice-nya Ibu Rohana, ada best practice-nya Ibu Siti Aisyah gitu kan. Semua ada best practice-nya Ibu Dewi Standingsi ya. Itu kalau itu dilakukan, maka insya Allah nanti sekolah kita akan menjadi ramai dikunjungi orang karena di situ ada sesuatu yang luar biasa. Ya, dan itu akan bermanfaat ketika kita sudah memutasi atau bahkan sudah meninggalkan ya dunia, tapi masih ada tulisan kita yang bisa dibaca oleh teman-teman kita. Ya, oke, Ibu Mega ya. Jadi tadi tujuan pertemuan harus jelas, materi harus jelas, ya. Produk jelas, apa yang diharapkan, ya. Nanti outcome-nya apa? Outputnya apa? Outcome-nya apa? Kalau saya sudah punya ini, punya sertifikat, ya. Bikin sertifikat, ya minimal setingkat nanti Korpas datang, kan? Kemudian nanti Pak Kadis yang tanda tangan. Ya, jadi ada outcome yang apa namanya manfaat buat mereka. Oh, kalau saya mengikuti kegiatan MGMP ini, bukan saja saya punya ilmu, tapi saya punya sertifikat dan saya bisa mengajukan kenaikan pangkat secara rutinitas. Itu Ibu ya, ajak teman-teman. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak untuk ya. Terima kasih Bapak Korwas dan Ibu Mika yang bertanya. Pak Korwas, punten karena keterbatasan waktu kita iya. ya, mohon maaf.
Pak Korwas, kami akan melanjutkan kegiatan di sesi berikutnya, yaitu pelatihan video pembelajaran Bapak sampai jam 3:30. Perlu kami laporkan, kami setiap minggu seperti ini Pak, sudah dengan guru-guru. Ini sekitar 50 peserta yang ikut dengan ini bergabung. Di kabupaten Pak Darno? Iya Bapak, gabungan, mohon dari berbagai mapel Bapak, ada berbagai mapel. Berbagai mapel, dikira IPA saja ya. Bukan Pak. Ya. Terima kasih Pak sudah bergabung di kami, makasih atas motivasinya, semoga memberikan dampak pada teman-teman guru kita di Kabupaten Bogor dan untuk kemajuan Bapak Ibu dan berdampak pada siswa kita ya. Bapak Ibu, kita berikan tepuk tangan lagi Bapak Ibu ya, aplaus pada narasumber kita Bapak Ibu ya. Bapak Korwas, kalau memang ada kesibukan, Bapak silahkan untuk meninggalkan kami. Tapi kalau mau ikut ya silahkan Pak, kami sampai 3:30 ya. Terima kasih Pak Haji, makasih ya. Bapak Ibu, ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, kita akan lanjut.